Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Minprof untuk melanjutkan kisah Yu Leji, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Sehari sesudah anak SMK Gosok dibantai oleh Lejin dan Sekju, Taisu dan Incheon dipanggil oleh ketua mereka. Di sana mereka dimarahi habis-habisan. Bahkan mereka berdua dipukuli olehnya. Dia sangat kesal, padahal dia menyuruh mereka membereskan bocah yang sudah mempermalukan organisasi mereka. Tapi Taisu dan anak buahnya malah membuatnya bertambah kacau. Taisu kemudian bangkit berdiri. Dia lalu meminta maaf, namun ketua malah bertambah kesal dan kembali menghajarnya. Incheon yang berdiri di samping Taisu hanya bisa diam melihat Taisu dihajar berkali-kali oleh ketua mereka. Dia bertanya, apa Taisu paham situasi sekarang ini? Organisasi mereka punya kesempatan besar memperluas bisnis dengan maksimal setelah musnahnya kelompok Gosu dan Sengso. Tapi Taisu malah mencemari nama organisasi mereka. Dia terus mengomel sambil menendang Taisu. Incheon yang melihat itu gemetar ketakutan. Atasan ketua, Kim Choman, lalu menghentikannya. Dia menyayangkan Taisu. Dia pikir Taisu dan bawahannya anak-anak yang bisa diandalkan. Taisu menggertakkan giginya karena kesal dipermalukan oleh ketua Kim Choman. Choman lalu bertanya pada bawahannya, apa mereka sudah mengirim orang untuk mencari bocah-bocah kemarin? Bawahannya menjawab kalau dia sudah mengirim mereka. Sebentar lagi, seharusnya mereka sudah bisa menangkap bocah-bocah itu dan membawanya ke sana. Kim Choman lalu berkata, seandainya anak-anak dari Gosuk belum bergabung dengan kelompok mereka, situasinya akan berbeda. Tapi, karena mereka sudah menjadi bagian dari kelompoknya, Choman tidak bisa membiarkan semua ini. Dia lalu menyuruh bawahannya untuk mematahkan satu tangan atau kaki bocah-bocah itu kalau mereka bisa tertangkap. Meski mereka masih kecil, tapi mereka tetap harus menerima akibat karena mengusik anggotanya. Bawahannya mematuhi dan berkata dia akan memberitahu mereka. Taisu yang mendengar ini tidak bisa menyembunyikan senyum liciknya. Di tempat lain, di markas Cha Do-sik, bawahannya menerobos masuk sambil berteriak memanggilnya. Si bawahan lalu berkata kalau dia sudah tahu kenapa geng Kim Choman tiba-tiba membuat keributan. Namun, saat ingin melanjutkan, bawahannya jadi sedikit gugup. Dia lalu berkata, sepertinya ada beberapa bocah yang baru-baru ini bergabung dengan kelompok Choman mengusik anak SMA itu. Cha Do-sik yang masih tidak mengerti perkataan bawahannya bertanya. Si bawahan menjelaskan kalau bocah yang melawan Lejin telah telak. Jadi, Kim Choman memerintahkan anggota gengnya untuk menangkap bocah Lejin itu. Karena akan terjadi masalah kalau kabar mereka dikalahkan oleh anak SMA tersebar luas. Cha Do-sik kemudian menghembuskan nafasnya, lalu memerintahkan bawahannya, Yengsu, untuk memanggil anggota geng mereka. Namun ternyata Yengsu sudah terlebih dulu memanggil mereka. Cha Do-sik nampak tidak percaya. Sebenarnya mereka mendengar rumor kalau ketua mereka menarik diri dari urusan dengan Dewan Kip dan kembali lagi. Jadi anggota mereka yang sudah berpencar kembali berkumpul dan memberi salam untuk ketua. Cha Do-sik terkekeh mendengar itu. Dia lalu berdiri dan berkata kalau sebenarnya anggota mereka hanya mencari alasan untuk bisa bermain lagi. Dan saat dia membuka pintu, suara puluhan pria menyambut kedatangannya. Cha Do-sik lalu melihat mereka dan berkata, sudah lama sekali mereka seperti ini. Dia lalu meminta maaf, tapi sebelum mereka berpesta, masih ada satu pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Saat ini, Sengyu dan Yuna yang berjalan berdua tiba-tiba dikepung oleh kroconya Kim Choman. Salah satu dari mereka tersenyum dan mengatakan jika dia menemukan anak ini lebih cepat dari perkiraannya. Yang lain lalu meminta maaf dengan kasar dan mengajak Sekju ikut pergi bersama mereka. Sekju terlihat serius menghadapi ini, sedangkan Yuna hanya bisa menatap Sekju dengan bingung. Namun, tiba-tiba 3 mobil yang mengepung kroconya Choman
dan dari dalam mobil keluar beberapa pria berpakaian rapi. Anak buahnya Choman bertanya-tanya, siapa orang-orang itu? Tapi salah seorang pria dari dalam mobil memegang kepala bawahannya Choman dan berkata, mereka sudah terlalu lama bermain dengan teman-temannya, tapi ternyata mereka hanya bermain-main di sini. Di markasnya Kim Choman, semua kroconya dipukuli tanpa ampun oleh anak buah Cha Do-sik. Cha Do-sik kemudian berjalan santai masuk ke dalam sana. Choman yang melihat ini terkejut dan bertanya, kenapa Do-sik menyerang wilayahnya? Tae-soo dan Lee-cheon yang mendengar nama Do-sik juga terkejut. Cha Do-sik, bos kelompok Do-sik yang paling kuat di seluruh distrik. Tapi dia tiba-tiba berhenti dari mafia karena melakukan pekerjaan lain. Choman lalu mencoba meluruskan kesalahpahaman ini. Mereka tidak pernah mengusik kelompok Do-sik lebih dulu. Tapi kenapa Cha Do-sik tiba-tiba datang ke sini? Sambil menghisap rokoknya, Cha Do-sik memberitahu Choman, perseteruan antara anak-anak harus diselesaikan oleh anak-anak sendiri kan? Kenapa Choman malah membuat orang dewasa ikut campur dalam masalah mereka? Choman bertanya, apa maksud Do-sik? Tapi kemudian dia mengerti, Do-sik ikut campur dan mengusik kelompoknya karena bocah SMA itu. Sambil tersenyum, Do-sik mengatakan, kalau orang dewasa sudah ikut campur, maka orang dewasa dari pihak lain juga harus ikut campur. Sekarang, keadaannya sudah seimbang. Di saat Cha Do-sik mengalahkan geng Choman, Lee-jin dan Dayun malah asik bersantai di minimarket dekat rumah mereka. Bahkan Dayun terlihat sangat menikmati makan ramen cup-nya. Setelah menghabiskan ramen cup, Dayun tersenyum puas. Namun dia jadi kaget saat melihat kakaknya yang memperhatikan dia. Dayun lalu berkata kalau dia sudah lama tidak makan ramen untuk makan malamnya. Jadi entah kenapa ramennya terasa sangat enak. Tapi Lee-jin hanya tersenyum dan mengatakan jika dia tidak berkata apapun. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Di layar terlihat nama Cha Do-sik. Lee-jin mengangkat teleponnya dan bertanya, apa Do-sik memerlukan sesuatu? Bukannya menjawab, Do-sik balik bertanya, Lee-jin sedang ngapain? Lee-jin lalu menjawab kalau dia sedang makan kimbap segitiga di minimarket. Do-sik terkejut mendengar itu. Apa anak yang sedang tumbuh besar sepertinya akan cukup dengan hanya makan kimbap segitiga? Dia lalu mengajak Lee-jin bertemu kapan-kapan dan makan daging bersama. Do-sik yang akan mentraktirnya. Namun Lee-jin menolaknya. Dia merasa tidak nyaman dengan itu. Do-sik juga paham mana mungkin Lee-jin nyaman jika makan bersama orang sepertinya. Tapi lagi-lagi Do-sik keheranan saat mendengar kalau Lee-jin hanya meminta ditraktir ramen cup swalayan. Dia merasa tidak nyaman kalau ditraktir makanan yang mahal. Do-sik mengiyakannya dan berkata kapan-kapan mereka akan makan ramen cup bersama. Tapi Lee-jin tidak tahu saat Do-sik meneleponnya, dia berdiri di tengah-tengah geng Choman yang baru saja dia kalahkan. Beberapa hari setelah pembantaian anak-anak SMK Gosuk, Lee-jin dan teman-temannya kembali bersekolah seperti biasa. Ya, meski tangan Jae-hyung harus digigit. Sesudah bel pulang berbunyi, Jae-hyung berteriak kesenangan. Akhirnya, sudah selesai. Dia lalu mengajak Lee-jin dan Yeon-chan main bersama di warnet. Namun, Yeon-chan ragu melihat tangan Jae-hyung. Dia bertanya, apa Jae-hyung baik-baik saja dengan tangan yang seperti itu? Sambil menahan rasa sakit, Jae-hyung menggerakkan tangannya dan berkata kalau jarinya masih sehat, jadi tidak akan bermasalah jika dia hanya sekedar menggerakkan mouse. Yeon-chan dan Lee-jin yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan menatap Jae-hyung tak percaya. Tapi Hyuk-jin merasa kalau Jae-hyung tidak serius. Dia lalu memberitahu Jae-hyung jangan sampai dia ngetrol karena tangannya sakit. Nanti dia tidak bisa ikut war dan hanya keliling map. Jae-hyung meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Namun Hyuk-jin bertanya apa Jae-hyung akan ngetrol dan menggunakan tangannya yang sakit sebagai alasan. Jae-hyung dengan sigap memberi jempol buat Hyuk-jin. Ia tidak menyangka kalau temannya itu jenius, dan itu sukses membuat Hyuk-jin kesal. Jae-hyung lalu bertanya apa Seo tidak mau ikut bersama mereka. Seo, ia tidak terlalu dekat dengan mereka sedikit bingung.
Namun, Jae-hyun berkata kalau dia akan mentraktir Seokju. Dia sudah berhutang budi pada Seokju. Setidaknya hanya ini yang bisa dia lakukan. Akhirnya Seokju setuju untuk ikut dengan mereka. Yuna yang ada di sana tiba-tiba juga mau ikut bersama mereka. Tapi Hyunjin merasa sedikit tidak enak. Dia bertanya, apa Yuna benar-benar mau ikut ke warnet juga? Yuna mengiyakannya. Dia lalu bertanya, apa dia nggak boleh ikut? Hyunjin mencoba menjelaskan, tapi dia dipotong oleh Seokju yang memanggil Lejin dan menanyakan apa benar rank Lejin itu bronze. Lejin langsung mengiyakannya dan berkata kalau belum lama ini dia naik ke rank bronze. Seokju dengan senyum penuh kemenangan berbalik lalu pergi dari sana. Bahkan Yongshan dan Hyunjin yang melihatnya menjadi heran. Lejin hanya diam sambil menatap Seokju yang berjalan pergi. Tapi entah kenapa dia merasa senyum Seokju yang membuatnya sangat kesal. Di warnet, mereka berempat mabar bersama, sedangkan Yuna menonton di belakang mereka. Terlihat Jae-hyun yang ingin nge-push, tapi Hyunjin menyuruhnya mundur. Dia kesal karena Jae-hyun malah maju sendirian. Jae-hyun menyuruh Hyunjin memakai senjatanya, namun Hyunjin memaksanya mundur. Yongshan tertawa kecil mendengar pertengkaran mereka, sedangkan Seokju dan Lejin terlihat serius. Hyunjin lagi-lagi dibuat kesal ketika Jae-hyun kembali memulai perang tapi langsung kabur begitu saja. Dia bahkan sampai heran ketika ada musuh yang kena skillnya Jae-hyun. Dia juga berkata kalau penghargaan troll hari ini jatuh untuk tangan Jae-hyun. Dia bahkan lebih parah daripada Lejin. Jae-hyun yang tak bisa membalasnya hanya berteriak kesal. Mereka kemudian membeli makanan dan cemilan dan kembali lagi ke PC masing-masing sambil makan. Saat itu, tanpa Lejin sadari, Yuna melirik ke arah Lejin yang serius dengan gamenya. Mereka lalu pulang ketika hari sudah mulai gelap. Lejin kemudian pulang sendiri ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Daeun meneleponnya. Adiknya bertanya, apa dia sudah makan malam? Lejin menjawabnya, dia bilang kalau dia belum makan. Dia juga sedang pulang, sebentar lagi akan sampai ke rumah. Di telepon, Daeun berkata, betulan. Sepertinya memang betul. Lejin lalu melihat ke depan dan menemukan kakek dan Daeun yang sedang berjalan ke arahnya. Lejin bertanya, mereka mau pergi kemana? Daeun menjawab kalau mereka ingin pergi ke supermarket untuk berbelanja bahan makanan. Mendengar itu, Lejin bergegas berjalan di samping kakek dan berkata, dia juga ingin ikut. Namun, kakek yang khawatir bertanya, apa Lejin tidak lelah? Lejin menjawab kalau dia hanya bermain bersama temannya tadi. Mereka bertiga lalu berbelanja bersama dan setelah selesai mereka kembali pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, kakek merasa jika bawaan Lejin berat dan meminta setengahnya untuk dia bawa. Tapi Lejin menolaknya dengan halus. Tapi tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh seseorang. Dia berdiri di tengah jalan seperti sedang menunggu Lejin. Pria itu lalu berkata, sudah lama mereka tidak bertemu. 001. Pilasan memori kembali memenuhi kepala Lejin. Pria itu adalah rekannya dulu. Mereka telah melalui banyak hal bersama. Namun, Daeun memanggilnya seketika membuat Lejin tersadar dan berjalan perlahan ke arah pria itu. Kakek lalu bertanya, apa pria itu orang yang dia kenal? Lejin menjawab kalau pria itu adalah teman lamanya. Kakek lalu bertanya lagi, apa itu berarti pria itu teman dari tempat tinggal Lejin dulu? Dan Lejin mengiyakannya. Pria itu berjalan perlahan ke arah mereka bertiga. Saat sudah cukup dekat dengan kakek, Lejin menyapanya. Pria itu lalu membalasnya dengan senyuman dan menyapa Daeun. Melihat senyum si pria, Daeun mundur ke belakang kakaknya. Kakek lalu bertanya, karena dia sudah jauh-jauh datang ke sini, apa dia mau makan malam bersama mereka di rumah? Tapi pria itu menolaknya. Dia hanya ada sedikit keperluan di dekat sana, dan dia hanya mampir sebentar saja. Kakek kemudian izin pamit meninggalkannya dengan Lejin agar dia tidak mengganggu mereka berdua. Setelah ditinggal berdua, akhirnya pria itu berkata, Lejin terlihat baik-baik saja untuk seseorang yang sudah dianggap mati. Lejin lalu bertanya, 006, bagaimana bisa dia menemukannya? Nomor 6 kemudian menjelaskan, pihak camp sudah tahu
kalau ternyata Lejin masih hidup dan mereka sedang mencarinya. Lejin langsung bersiaga mendengar itu. Namun 006 menyuruhnya tenang karena pihak camp masih belum bisa menemukannya, sedangkan dia hanya ada sedikit urusan di dekat sana. Jadi setelah mendengar kalau pihak camp sedang mencarinya, dia langsung bergerak lebih dulu untuk menemukan Lejin. Ya, meskipun sangat sulit menemukan Lejin, dia lalu melanjutkan. Meski begitu, sebentar lagi camp akan menemukannya dan mereka akan menyuruh nomor 6 untuk segera menyingkirkan Lejin. Tapi seperti yang dia bilang, Lejin tidak perlu untuk terlalu waspada karena hari ini dia hanya ingin mengunjungi teman lamanya. Ekspresi Lejin berubah jadi sangat serius. Tapi tiba-tiba perut nomor 6 berbunyi dan dia bertanya, apa Lejin tidak punya makanan? Dia sudah susah payah mencari-cari Lejin kemana-mana. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lejin. Untuk episode selanjutnya, saat mereka berdua sedang berbincang, suara HP nomor 6 berbunyi. Dia melihatnya sekilas, lalu berkata, dia menganggap Lejin sebagai temannya, tapi dia harus meminta maaf karena sudah ada perintah dari atasan untuk membunuhnya. Dia langsung mengeluarkan pisaunya, lalu menyerang Lejin. Dan maka berakhirlah kisah Yu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.